Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara Pukutan Pring, di sekitar tahun 1294, tempat ini merupakan suatu peradaban yang sangat besar sekali. Dia adalah Majapahit yang pada waktu dalam kekuasaan Prabu Hayam Wuruk, beliau membuat sebuah tempat yang sangat istimewa. Bahkan mungkin kalau melihat dari sisi luasnya, ada kemungkinan besar selain juga tempat peribadatan di sini juga merupakan istana dari masa di tahun 1372 Masehi. Hal itu tercantum dalam sebuah angka tahun yang berada di situs Yoni Klinterjo. Nah, kita coba geser kamera ini. Nah, seperti ini keadaannya. Ini merupakan hasil dari ekskavasi BPK wilayah 11 Jawa Timur, di mana berhasil menemukan sebuah struktur bangunan yang bermacam-macam bentuk ataupun denahnya. Di sini kita dapatkan sebuah sudutan dengan pola pembentukan sebuah pagar yang memanjang begitu. Saya saat ini mengarah kepada arah selatan. Nah, di sini terdapat sebuah sudutan lagi, semacam ada ruangan-ruangan tertentu begitu. Di sini juga saya dapatkan di mana struktur bangunan yang menyerupai pagar ini memanjang dengan material bangunan berbahan batu bata merah yang ukurannya secara umum cukup besar dan jumbo, teman-teman. Nah, seperti ini. Terus di sini juga terdapat sebuah sudutan yang tersambung dengan struktur awal tadi. Bahkan ada beberapa umpak yang cukup besar. Kita ketahui bahwa fungsi dari umpak ini merupakan penyangga dari tiang bangunan, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini ya cukup besar sekali. Kalau kita coba bandingkan dengan ukuran jengkal tangan saya, nah seperti ini. Untuk lebar dari ujung atas umpak ini hampir 3 jengkal ya, dan berbentuk semacam bucur sangkar begitu. Nah, seperti ini. Terus ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, seperti ini, teman-teman. Ukurannya sama ya, mungkin selisih beberapa mili saja karena terpengaruh dari zaman ya, aus begitu. Dan saat ini beberapa umpak tersebut diberikan sebuah cungkup begitu ataupun atap. Di sebelah dari barat struktur awal tadi, kami dapatkan lagi di mana BPK wilayah 11 berhasil juga membuka ada semacam bangunan pagar begitu yang memanjang. Namun dari sudutan sini terus di sana terdapat sudutan, kemungkinan di dalamnya ada sebuah ruangan ya. Kita dapatkan 2 umpak barusan. Nah, di sini kita dapatkan umpak yang dalam posisi tengkurap ya. Ini adalah bagian bawah sebetulnya. Kalau kita coba ukur dengan jengkal tangan saya, ini 3 jengkal lebih ya. 1 jengkal ukuran sekitar 2,3 cm. Artinya lebih dari setengah meter ukurannya untuk bagian bawah. Kita dapatkan 3. Setelah itu kita dapatkan lagi umpak lagi yang terselip di pohon jambu air ini, tanaman jambu air. Nah, seperti ini, teman-teman. Ukurannya sama ya,
Terus kita dapatkan lagi, ini berada di dalam dari sebuah struktur yang diapit oleh struktur pagar. Nah, barusan 4 kita dapatkan, 5 dengan ini teman-teman. Ini adalah fungsinya untuk penyangga sebuah bangunan ya. Di sini kemungkinan dulu ada semacam kayu besar yang menyangga sebuah bangunan. Ini yang kelima. Bayangkan teman-teman, bagaimana tiang bangunannya ya, seberapa besar kayu yang digunakan pada waktu itu, dan kemungkinan jenis kayunya berbahan kayu jati. Ini yang kelima. Terus ini yang keenam. Ini yang keenam, dan posisinya berada di bawah. Artinya dari awal sebelum struktur bangunan ini diekskavasi, ini berada di dalam dan ditemukan di dalam tanah teman-teman. Bayangkan material-material yang digunakan pada waktu itu. Genteng-genteng ini adalah fragmen genteng ya. Ini fragmen genteng, jadi kelihatan sekali, sangat tipis sekali perbedaannya. Kalau benteng di zaman kuno itu tipis, tapi lebih maksud saya ada 2 lapisan yang berbeda begitu. Kalau di bagian luar mereka kasar, kalau di bagian dalam mereka lebih gasir atau halus ya. Nah, genteng-genteng ini dari stratigrafi yang saya dapatkan di sini, bahwa lapisan-lapisan tanah ini sangat jelas sekali. Di bagian bawah terdapat struktur yang masih in situ ya, dan di atasnya banyak sekali kami dapatkan fragmen-fragmen. Terus di bagian paling atas ini adalah merupakan fragmen-fragmen kuno yang sangat-sangat banyak sekali teman-teman. Nah, terus ya ini yang keenam tadi. Kita coba naik. Di sini kami dapatkan lagi umpak yang ketujuh ya. Umpaknya seperti ini, bagaimana bangunannya pada waktu itu ya. Bisakah kita membayangkan sebuah istana yang cukup mewah, besar dan megah dengan menggunakan umpak, terus pakai pilar-pilar kayu begitu ya. Sangat luar biasa. Nah, tidak hanya di situ teman-teman, bahkan di dalam dari sebuah sungai, ini adalah sungai kecil karena ini musim kemarau panjang ya, ini airnya sudah menyusut begitu. Di dalam sini kita dapatkan lagi umpak-umpak tersebut. Kita coba ke sini teman-teman. Nah, kita ke sini, kita turun. Benarkah di dalam dari sebuah sungai ini kita dapatkan umpak-umpak tersebut? Bismillah, kita turun. Ya, kita coba turun ya. Jadi rumput-rumput di sini memang hijau royo-royo karena berdekatan dengan sungai. Namun kalau di area yang lebih jauh, di situ sudah pada kering ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah umpak ya. Umpak yang sama halnya dengan yang kami dapatkan di awal video. Jadi di sini terdapat sebuah umpak. Kita coba ke sini ya. Barangkali ini kuat begitu ketika diseberangi. Nah, ini pohon randu. Ada Kang itu Kang. Jadi umpak ini berada di dalam sungai teman-teman, berada di dalam sungai dan keadaannya tengkurap begitu. Jadi posisi di bawah berada di atas saat ini, dan ini sudah dari dulu semenjak adanya sungai ini ya. Jadi memang tidak ada apa namanya upaya untuk diangkat, diamankan ke tempat aman begitu ya. Kurang tahu karena memang mungkin aman saja, mungkin berada di sini, atau ada fungsi lain begitu terhadap sungai ini. Bagaimana mereka membuat sebuah umpak ini ya, di zaman itu bergotong royong begitu, tapi saat ini ya itu tadi bergeletak di dalam sungai. Tidak hanya di situ saja ya, yang barusan merupakan umpak yang keberapa ya,
ke-7, 8, ke-9 kalau nggak salah ya. Nah, di sini ini merupakan pohon bambu yang sangat rapat sekali. Di bawah dari rumpun bambu ini kita dapatkan umpak lagi, teman-teman. Nah, ini saudara-saudara pecinta kering, ini adalah umpak yang sama halnya atau ukuran besarnya sama begitu dengan yang tadi ya. Tapi ini sudah terjepit oleh akar ya. Nah, bisa dilihat ini berada di dalam sungai ya, berada di dalam sungai. Ini kalau misalkan diangkat begitu, diamankan begitu ya, bentuknya sama persis dengan awal kami buka video. Sangat luar biasa ya. Terus di sini kita dapatkan lagi sebetulnya umpak. Nah, di dalam situ itu ada umpak lagi, teman-teman, di dalam sungai itu. Bentar ya, cuman mungkin bisa ya memperlihatkan, atau kita coba saja ya. Kalau tidak ada akses kita balik. Lewat sini. Nah, kita coba masuk ya ke dalam sungai ini. Bismillah, selamat. Saya takut ular, teman-teman. Nah, di situ itu adalah umpak juga. Ukurannya juga sama ya, besarnya dengan umpak yang tadi, dan juga bergeletak di dalam sungai. Nah, kita coba bergeser ke arah timur, teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa bayangkan sendiri, barusan adalah merupakan pagar ya, kurang tahu apakah bagian dalam ataupun pagar bagian luar. Nah, sekitar kurang lebih 30 meter dari area temuan situs pagar tadi, kita dapatkan sebuah bangunan yang lebih besar, malahan ya, yang lebih besar. Nah, di sini terdapat sebuah atap ya, untuk sebagai melindungi sebuah struktur. Kita coba lihat. Nah, di depan kita itu diduga merupakan sebuah gapura ya. Nah, bisa dilihat teman-teman. Coba kita lebih dekat lagi ya. Di sini ada sebuah bangunan dengan semacam kayak apa ya, sekilas memang kalau misalkan tersambung secara simetris membentuk semacam kayak pola bintang begitu. Jadi dari situ ya, nyudut di situ, terus dia agak nyerong ke area tenggara, maksud saya ke arah barat daya. Setelah itu dia nyerong ke arah tenggara. Nah, apakah ini merupakan sebuah bangunan yang simetris, artinya terdapat sebuah bangunan di sebelahnya dengan bentuk yang serupa, atau memang ini sebagai pola dari gerbang atau gapura luar ya? Kami juga belum bisa memastikan, namun yang kami lihat saat ini seperti ini polanya ya. Kita coba masuk. Jadi material-material yang sudah hancur ini merupakan bagian material lepas. Masya Allah. Ya, saya coba ambil dari sudut kamera 0,6 supaya daya tangkapnya makin luas ya. Nah, kita coba masuk. Di sini juga kami dapatkan umpak-umpak yang serupa. Nah, seperti ini ya. Dan ini bagian di sebelah timur. Bisa dilihat semacam ada
pola struktur yang berbeda ya. Apakah memang bentuknya dengan perbedaan tersebut dampak dari faktor alam, atau memang ada sebuah penambahan bangunan di zaman berikutnya ya. Artinya ada lapisan budaya begitu. Nah, seperti ini. Kalau di sini lebih rapi begitu, namun di atasnya ini semacam kayak kurang rapi ya. Bahkan ada isian tanah begitu ya, isian tanah. Tapi kalau di bagian bawah ini sepertinya sangat rapi sekali. Nah, terus di sini kita dapatkan umpak yang cukup besar lagi. Ini ukurannya lebih kecil sedikit dari yang awal video kami buka ya. Ada semacam umpak dengan ukuran yang bervariasi, lebih besar dan lebih kecil. Terus ini adalah material-material bangunan seperti batu-batu andesit atau batu-batu balok begitu dari andesit yang dibawa ke sini oleh tim BPK Jawa Timur waktu ekskavasi beberapa bulan kemarin. Kita coba lihat di bagian sini. Nah, pola ini sangat berbeda sekali, semacam berbentuk persegi 5 begitu ya, dan bentuknya memang sangat rumit sekali ya teman-teman. Bahkan saya sendiri yang di lokasi saat ini langsung melihat begitu, saya juga tidak bisa membayangkan pola dari bangunannya. Kayak semacam apa ya, sudutan-sudutan yang tidak simetris ataupun sudutan yang rumit begitu ya. Dan di sini kita dapatkan beberapa struktur-struktur yang sudah hancur di bagian atasnya. Artinya mungkin ini bagian pondasi, atau bisa jadi pondasi bangunan hunian, atau bisa jadi pondasi dari bangunan pagar ya. Nah, ada ruang-ruang sepertinya. Di sini ngontal. Terus di sini terdapat altar ya, semacam kayak altar persegi begitu. Terus di sini juga ada altar ya. Terus di situ juga ada altar. Di sini ada 3 altar ya. Nah, ada 3 altar. Terus di sini juga banyak umpak-umpak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 umpak dengan ukuran yang berbeda. Namun yang paling besar sama ukurannya dengan yang awal tadi. Nah, seperti ini. Dan ada sebuah sumur. Di sini juga kami dapatkan sebuah sumur ya. Kurang tahu apakah sumur ini dibuat di masa kerajaan atau memang ini sumur baru. Kalau kita lihat sepertinya ini sumur baru ya. Karena dari susunan batu bata ini tidak begitu rapi begitu, kayak semacam asalan gitu ya. Terus di sebelah sini kita dapatkan sebuah semacam pembatas dari sebuah ruangan begitu, yang sepertinya ini untuk polanya ya sama persis dengan yang awal tadi, yang kami duga ada bangunan yang simetris sehingga membentuk pola bintang begitu ya, atau mungkin sama seperti Surya Majapahit tersebut. Ini kan nyudut di sini ya kan, terus nyudut di situ seperti awal tadi yang kami shot di bawah dari ruangan ataupun struktur yang diberi cungkup ya. Nah, ini ada umpak lagi. Di sini kita dapatkan umpak lagi. Ya, teman-teman, diduga sangat kuat sekali bahwa wilayah ini merupakan kawasan kekuasaan begitu, atau daerah istimewa yang dikhususkan untuk Tribhuwana Tunggadewi, Ratu Tribhuwana Tunggadewi, yang merupakan ratu ataupun raja ketiga Majapahit. Jadi kalau mengacu kepada Yoni yang berada di sini dengan angka tahun 1294,
Saka itu menandakan bahwa pada masa Hayam Wuruk memberikan suatu kehormatan terhadap ibundanya sebagai tempat mengenang kematian dari Ibunda Tribuana Tunggadewi. Di sini saudara-saudara Pelutan Pring, sudah jauh kita melangkah ke arah timur sekitar hampir mungkin 50-100 meter, kita dapatkan sebuah pola struktur bangunan lagi yang memanjang ya, yang menyerupai pagar ya. Nah, jadi ada semacam ruangan-ruangan tertentu yang berada di sini begitu, mulai dari ruangan luar, ruangan dalam, sampai ke ruangan inti. Nah, seperti ini. Jadi bisa dilihat ya, struktur memanjang ini apakah sebuah pagar ya yang membatasi dari ruangan pertama ke ruangan kedua sampai ke ruangan ketiga, kita juga belum tahu. Namun yang jelas ini adalah pola pagar sepertinya ya. Nah, seperti ini. Jadi mungkin karena saking lamanya juga ada pergeseran tanah, geologi tanah begitu ya, sehingga struktur-struktur di sini tidak begitu rapi, semacam ada susunan-susunan bata yang asal-asalan begitu. Namun orientasinya sangat jelas sekali dari arah utara ke selatan. Dan ini kita dapatkan sebuah umpak. Umpak ini kayak semacam digergaji teman-teman. Jadi tanpa seperti bukan pahatan ya. Jadi cara memotongnya seperti tidak dipahat, tapi seperti digergaji begitu batu ini. Sangat halus sekali dan simetris begitu. Sangat luar biasa ya. Oke. Saudara-saudara Pelutan Pring, semoga terhibur atas tayangan ini. Di sini kita coba untuk menayangkan sebuah gambaran dari beberapa temuan yang berhasil ditemukan oleh BPK wilayah 11 wilayah Jawa Timur. Dan apa tanggapan dari kalian? Sebuah bangunan apa ya? Luasnya ini berhektar-hektar teman-teman. Apakah sebuah bangunan suci atau memang istana dari Raja Hayam Wuruk pada waktu itu? Semoga bermanfaat dan salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.